Hi guys, it's Megan Lydia Fang and welcome back to my YouTube channels. So sesuai judul kontennya, di sesi konten foundation Friday kali ini aku akan ngebahas foundation yang lagi hangat banget diperbincangkan sekitar teman-teman aku, yaitu Laneige Neo Foundation. Nah, Laneige Neo Foundation ini berasal dari Korea. Jadi sesi kali ini aku akan lebih membahas tentang K-beauty. Dan kita udah tahu, kalau kalian belum tahu brand Laneige ini udah cukup terkenal di Korea. Dan yang aku mau bahas hari ini adalah si Neo Foundationnya yang Matte vs Glow. Nah, sebelumnya aku udah pernah ngebahas yang si Laneige Neo Cushion. Kalau kalian belum nonton, nanti aku akan sertakan timestampnya di atas. Jadi sebelum kalian nonton untuk ke video berikutnya, mari kita nonton dulu yang video ini. Oke, kita langsung aja ke produknya. Jadi ini produknya ada dua, yang seperti kalian bisa lihat. Untuk yang warna hijau ini dia adalah versi matte, dan dari packagingnya ini dia tuh juga matte gitu, kayak agak kalau dipegang tuh agak velvety gitu. Dan kalau yang si glow ini warnanya pink, dia untuk packagingnya juga masih velvety, sama aja. Dan sesuai judulnya, aku kan agak kayak bingung ya. Jadi aku tuh beli yang ini tuh aku beli warna 23, dan sedangkan yang ini warna 21N1. Yang glow aku beli satu shade di atas kulit aku, soalnya aku penasaran. Pastinya di sini kalian agak bingung ya, khususnya buat kalian yang memiliki kulit kuning langsat, itu bagusan warna 23N atau 21N1. Oke, di sini aku akan ngebahas terlebih dahulu. Jadi pasarannya ini untuk si foundation Laneige Neo Foundation yang glow and matte, pasarannya itu harganya dua-duanya sama. Ini banyak yang jual di harga 400 sampai 505.000. Nah, ini aku beli ini termasuk seller yang termurah, dan ini juga produknya original. Nanti aku akan sertakan di bawah. Aku jamin kalau aku kasih kalian linknya di bawah, pasti produknya cepet habis. Dan seller ini yang aku beli juga dia produknya terbatas ya, nggak lumayan banyak ya. Terus and by the way, kita akan lihat dulu. Jadi kita akan membahas shade masing-masing dari si cushion foundation Neo Foundation ini. Nah, di sini shade yang available yang masuk ke Indonesia dia tuh ada 5 shade, dua-duanya sama buat kedua jenis. Pertama 13N1 yang ivory ini udah buat kulit yang putih, buat kulit Korea banget yang putih pucat gitu. 17N1 vanilla, dia untuk fair skin tone, terus dia masih kayak putih tapi di bawah yang ivory. Nah, yang aku beli ini yang 21N1 beige, dia itu adalah katanya sih kalau buat orang Korea katanya natural, tapi kalau buat orang kulit kita Asia yang Indonesia itu dia tuh masih jatuhnya putih. Tapi ini katanya 21N1 ini dia tuh lebih ke neutral undertone, sedangkan 23N1 itu warna sand, dia satu tingkat shade di bawah 21N1 tapi katanya buat kulit kuning langsat. Sedangkan yang paling gelapnya adalah 25N1 yaitu tan. Nah, yang dimasuk warna Indonesia ini shade-nya benar-benar terbatas banget. Yang warna tergelapnya aja kalian hanya akan menemukan buat memakai yang si kulit medium dan sawo matang hanya bisa memakai 25N1. Jadi aku bisa yakin kalau aku lihat dari shade-nya nih, nanti aku akan sertakan gambarnya di sini. Untuk shade yang 25 itu bisa dipakai ke kulit medium. Kalau buat kulit sawo matang itu masih kayak efeknya ada efek mencerahkan di wajah. First kita akan ngebahas ini. Kalau aku udah buka, kalian bisa lihat ini expirednya juga masih lama. Expirednya aku lihat ini 2024. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kotaknya kayak gini, dalamnya seperti itu. Sini ada lambang Laneige-nya, dia hampir sama kayak cushionnya ya. Nah, kalau aku buka packagingnya, kalian bisa lihat ini packagingnya gemoy banget loh tuh. Ini kayak magnet gitu guys, magnet. Dan ini itu ukurannya kalau nggak salah adalah itu adalah ukurannya 30 mili. Jadi lumayan besar ya kalau buat foundation. Nah, di bawah itu ada keterangan warnanya. Yang si matte ini yang aku beli yang warna 23N, jadi lumayan buat kulit kuning langsat ya. Nah, ini kalau kalian buka, ini tuh dalamnya pas kalian buka ini bisa buat kayak tempat kuas atau apapun itu. Dan ini pumpnya tuh seperti ini tuh, dia tuh ininya kayak velvety gitu. Nah, ini kalau dipencet tuh kayak gini tuh, dia langsung dikit-dikit ya keluarnya, jadi bukan ngepump yang banyak gitu ya tuh. Nah, kita akan lihat untuk yang warna 23N. Nah, 23N ini kalau aku lihat swatch di tangan, dia itu kayak warna kulit buat kuning langsat ya, tapi ada efek mencerahkan. Dan ini tuh beneran teksturnya tuh kayak halus banget di kulit. Nah, ini kalau dicium itu wanginya tuh kayak parfum mewah, jadi ada fragrance-nya. Dan ini tuh kayak parfum ala Laneige gitu. Gimana sih kalau kalian pakai? Dia tuh agak aromanya agak sama cushionnya
si Laneige yang Neo Cushion, aromanya kayak agak green gitu. Nah ini kalau aku lihat dari website officialnya, dia tuh agak bahasa Inggris ya. Kalau website officialnya ini warnanya banyak banget, ada kalau nggak salah kurang lebih 12 warna, tapi kalau yang masuk di Indonesia itu cuma 5 warna. Jadi katanya ini adalah termasuk lightweight foundation dengan coveragenya lightweight, ringan di kulit, terus dia juga long lasting. Nah ini katanya foundation ini memiliki kandungan yang dapat melindungi kulit dari polusi. Jadi dia ada partikel-partikelnya halus yang kalau misalnya kalian keluar kan Jakarta tuh banyak polusi, dia ada partikel-partikel dari foundation ini yang bisa melindungi kulit dari polusi. Lanjut, ini foundationnya katanya up to ultralight 48 jam long lasting, jadi ini long lasting banget. Dan sesuai namanya, ini dia menghasilkan efek yang matte, jadi cocok kalau kulit kalian yang berminyak memakai yang si matte ini. Nah ini katanya itu for long lasting coverage, ini kalian bisa pakai foundation ini terlebih dahulu sebelum kalian bermakeup. Nanti kalau kalian di luar, kalian bisa touch up pakai cushion yang si matte itu. Jadi katanya kalau di combo itu juga bagus banget. Sedangkan kalau easy makeup, kalian pingin kayak daily use banget, makeup routines, kalian bisa pakai yang si cushionnya terlebih dahulu, baru touch upnya pakai foundation buat lebih menghasilkan efek tampilan yang tahan lama. Next kita beralih yang ke Neo Foundation Glow SPF 16 PA++. Kalau ini ada SPF 16 PA++ nya. Kalau yang si tadi foundation si Neo yang matte itu juga sama. Jadi ada SPF nya tapi nggak terlalu tinggi ya, kayak 16 gitu. Nah ini sama aja, cuman ini lebih cute ya. Packagingnya ini tuh warnanya pink dan ini masih sama magnet. Kayak aku of course untuk soal packaging aku lebih suka yang warna pink ini karena dia lebih estetik gitu gak sih. Dan kita akan lihat kalau 21 ini kayaknya keterangan nih buat aku nih. Nih kita akan lihat, aku akan ituin segini. Wah ini kalau ditetes aja aromanya masih sama. Kalian udah bisa lihat ya, ini 21N1 ini, yang ini dia tuh lebih terang daripada 23 N1, tapi tuh dia terangnya masih natural ya, dia nggak terlalu pinkish, dia nggak terlalu cool tone. Nah kita akan lihat dari klaimnya untuk si Laneige Neo Foundation yang glow ini, dia tuh memberikan katanya radiant finish to every skin angle. Jadi kalian bisa lihat ya, kayak kinclong glowing dari semua angle kalau dipakainya itu dengan glowing finish. Terus dia 24 jam dia claim hydration glow, jadi nggak hanya memberikan tampilan wajah yang bersinar dan glowing, dia juga kalau kulit kalian kering dia menghidrasi kulit kalian. Terus dia clear and bright complexion, jadi dia ada efek mencerahkan dengan natural glow. Terus burn proof foundation, sama aja dia juga melindungi kulit dari polusi. Nah ini katanya untuk long lasting coverage dia juga bisa dicampur, kalian base nya memakai si glow foundation ini dulu, baru nanti touch up nya pakai Neo Cushion yang glow. Sedangkan kalau untuk daily wear tapi lebih long lasting, kalian bisa pakai cushionnya dulu yang si Laneige Glow first, baru nanti udah di tap-tapnya sedikit pakai si foundation ini. Jadi sebenarnya bedanya itu yang ya udah ya, bedanya ada yang satu yang ini dia lebih matte, yang ini lebih glowing. Jadi kalau ini dikhususkan untuk kulit, dia bilang tadi dari websitenya ini dikhususkan untuk kulit yang lebih kering, yang ini berminyak. Kalau misalnya berminyak, kalian nggak disarankan memakai ini karena dia ada special glow-nya, itu takutnya terlalu berminyak. Jadi sebelum kalian membeli, aku sarankan pakailah foundation sesuai jenis kulit. Kalau yang pink ini buat kulit kering dan yang hijau ini buat kulit berminyak. Nah kalian bisa lihat ya, ini tadi aku memakai 2 pump. Yang bawah itu yang Laneige Neo Foundation yang matte yang warna 23N. 23N tuh menurut aku ya, dia tuh warnanya agak sedikit chocolate tan gitu. Ini kayaknya buat kulit kuning langsat, jatuhnya warnanya second skin. Tapi kalau buat kulit medium atau tan, dia jatuhnya lebih mencerahkan. Sedangkan 21N1 ini di kulit aku, kalian bisa lihat ya, ini kelihatan kecerahan banget tuh, lihat ini. Dan ini gila ya, ini si foundation glow-nya ini tuh benar-benar tuh, kalian bisa lihat gak sih pantulan cahayanya tuh gila banget tuh. Jadi benar-benar glowing ya menurutku ya. Oke guys, jadi yang ditunggu-tunggu selanjutnya aku bakal pakai yang di sebelah kanan itu yang Laneige matte, yang sebelah kiri dia bakal aku pakein yang si glow ini. Jadi pertama aku akan memakai yang si matte terlebih dahulu. Nah ini aku mungkin akan pakai kayak, aku akan pakai 3 pump dulu ya, kalian bisa lihat. Oke, mari kita coba.
Wanginya enak banget sumpah. Ini foundationnya pas dicuang itu kayak berasa cair banget. Wow, ini coveragenya sih nggak main-main ya guys. Ini bener-bener ngover banget loh. By the way, ini puffnya dari Muakyu yang dia kolaborasi sama Nanat Nadia. Jadi ini all in one puff gitu, bisa buat foundation, bisa buat cushion, bisa buat contour, bisa buat bedak juga. Nah ini yang 23N1 kelihatannya pas di-apply di wajah aku, dia tuh kelihatannya mencerahkan ya. Ada efek mencerahkan. Aku jadi nggak bisa tahu nih kalau yang 21 kayaknya keputihan deh di aku. Tapi kita nggak tahu ya apakah nanti dia akan jadi warna kulit apa enggak. Tuh dia sih di kulit aku ya bilangnya matte, tapi sih jatuhnya sih glowing ya. Dan entah kenapa aku nggak suka ini kayak warna itu keputihan, tau gak sih di aku. Nah aku akan mencoba pakai 2 layer supaya kalian bisa lihat dia se-ngover apa. Tada. Ini lumayan loh coveragenya, kalau aku bisa bilang ya, per 10 mungkin aku kasih 8,5 ya guys. Aku masih bisa lihat foundation lain atau cushion banyak zaman sekarang itu yang lebih ngover. Ini mungkin kalian bisa tahu ya, aku nggak bisa expect juga sih sama foundation Korea. Kalau foundation Korea full coveragenya foundation tersebut, dia tuh masih kelihatan jatuhnya di kulit kita natural, karena orang-orang Korea itu nggak suka kayak full coverage yang dempul gitu. Sedangkan kalau kemarin aku masih bisa bilang ke kalian kalau si cushion Wardah yang paling baru Glow Cushion sama si Laneige foundation ini aja masih coveragenya masih gokil. Jauh itu Wardah cushion. Untuk Wardah cushion yang si glow itu buat coverage aku bakal nilai 10/10, sedangkan ini buat foundation aku bisa nilai ini mungkin coveragenya 8,5. Kalau bisa dibilang aku bisa compare ini coveragenya sama si makeover yang foundation yang kotak itu, yang Hydra Stay kotak, foundationnya kurang lebih coveragenya agak sama kayak gitu. Dan ini menurut aku kalau ini kan agak harganya sedikit lebih pricey, yaitu harganya mungkin sekitar 5.000. Ini aku bisa compare sama nyamannya itu sama kayak makeover Hydra Stay. Ini kelihatannya aja dia tuh bilangnya matte, tapi ternyata in fact aku menemukan kalau finishingnya itu lebih ke satin daripada matte. Kalian bisa expect ya kalau foundation yang kita pakai di Indonesia itu kalau matte itu mattifying banget ya. Ini dia tuh lebih ke satin finish, entah gara-gara emang kulit aku yang emang udah berminyak and glowing atau gimana, tapi kalian bisa lihat kulit aku agak berminyak hari ini, dan ini lebih ke satin finish tuh. Di atas ada cahaya, kalian masih bisa lihat pantulannya. Tuh, ini aku akan zoom dari kamera vlog aku supaya jelas. Ini kayak ada lagi jerawat, kayak bener-bener gede banget guys, sampai biru gitu. Jadi aku agak pakai aku memakai si ini loh, si tadi namanya ini Red Talk. Jadi dia tuh adalah obat jerawat sekaligus concealer, karena ini bener-bener biru banget guys. Ini besok aku rencana pingin kayak disuntik, jadi jangan salfok ya. Ini anyway, ini yang udah aku pakai si Neo Cushion Matte yang 23N1. Nah ini menurut aku warnanya buat kulit kuning langsat ini pas ya, dan tapi dia ada efek mencerahkan, tapi mencerahkannya yang bagus gitu, yang kayak kalian expect kalau kalian kulit kuning langsat mau pakai foundation yang sesuai warna kulit tapi agak sedikit tone up, ya jatuhnya masih bagus, karena nanti kalau misalnya dibedakin, di shading segala macem itu jatuhnya masih masuk banget ke warna kulit. Nah ini sedangkan yang belum aku pakai apa-apa, kalian masih bisa lihat kulit aku tuh kayak sedikit berminyak banget hari ini. Nah ini dia sebelum sesudah, pas ya untuk kulit kuning langsat, karena nggak mungkin bisa pakai 25N. 25N itu mungkin jatuhnya masih masuk di kulit kuning langsat, tapi jatuhnya itu kayak second skin look. Sebenarnya aku penasaran sih, tapi di situ katanya 25N itu katanya buat tan gitu. Jadi ya udah aku coba yang 23N aja. Gimana menurut kalian tuh? Ini untuk garis-garis kerutan dia lumayan tercover ya, tapi kalian masih bisa lihat tekstur kulit aku. Ini bagus banget loh guys. Cuman ya udah, dia bilangnya sih, aku nggak setujunya bilangnya full coverage, tapi ternyata setelah aku pakai 2 layer dia masih hasilnya nggak se-ngover itu gitu. Oke, selanjutnya aku akan beralih ke yang kiri ini. Nah, yang kiri ini aku akan memakai si 21N1. Aku takut keputihan nih, soalnya aku tadi udah menemukan shade yang tepat ya udah yang ini loh, yang 23N1 ini, apalagi dipakai 21N1. Terus ini lebih glowing pula ya, aku jamin kayaknya keputihan sih. Tuh guys, oh my god, ini putih banget sih guys.
Oke guys, tapi ini glowingnya sih nggak bercanda sih. Kalau Laneige tuh yang pasti ya foundation Korea ya. Untuk masalah glowingnya nggak usah diragukan lagi sih, itu adalah the best foundation buat perglowingan ini. Tapi takutnya ya kalau buat iklim Indonesia untuk yang glowing ini kayaknya nggak cocok di iklim Indonesia ini, kecuali kalau kalian mau pakai nge-mall ya, yang mall-mall dingin atau di kantor gitu baru cocok. Kalau kalian mau pakai glowing ini tapi buat naik ojek atau kalian keluar naik busway kayaknya kurang ya guys. Nah ini untuk foundation glowing ini aku lebih sarankan buat mua-mua yang pakai makeup glowing yang pengantin itu loh. Dan tapi menurut aku ya, aku nggak tahu kenapa ini untuk Laneige Neo Glow Foundation ini dia tuh lebih ngover ya, entah apa karena warnanya lebih putih apa gimana, kok aku jadi kayak pengantin daerah yang keputihan gitu loh. Tuh, tekstur wajah jerawat aku jadi lebih kayak jelas gitu. Di sini ada jerawat nih. Tuh. Nah, kalian bisa lihat ya, 21N1 ini aku keputihan banget. Nggak banget. Jadi 21N1 ini buat kalian kalau mau makeup wedding baru kalian boleh pakai ini, karena nanti kan kalian mau pakein kayak concealer segala macam. Oh my god guys, lihat gak sih? Jadi aku bisa bilang ini 23N1 kalau kalian mau natural tapi masih ada sedikit kayak tone up, kalian bisa pakai buat kuning langsat 23N1. Nah untuk 21 ini bener-bener yang kayak buat kulit orang Korea ya. Aku nggak nyaranin, kecuali kalau kulit kalian itu kulit Chinese yang putih atau kulit Manado yang putih, ini kalian bisa pakai ini, karena ini menurut aku ini baru masuknya buat yang untuk skin tone nggak kuning langsat ya guys ya. Tuh gimana menurut kalian? Oke guys, kurang lebih udah hampir mungkin 15 menitan aku pakai si kedua foundation ini. Yang ini tipe matte, yang ini tipe glow ya. Yang ini warna 23N1, yang ini 21N1. Nah untuk 21N1 ini dia agak tone down tapi masih terlalu keputihan buat aku. Dia tone downnya mungkin 4 shade ya. Sedangkan 23N1 ini setelah dia tone down, dia tuh hampir menyerupai nyatu ke kulit aku, tapi masih ada kayak brighten dikit. Tapi jadi bagus loh kulitnya tuh, kayak yang jadi kayak kulit cerah dan kulit anti kusam gitu. Nah ini aku mau bahas tentang masalah lightweight apa enggak. Nah sesuai klaimnya ini kalau dibilang lightweight nggak terlalu sih. Kalau masih banyak menurut aku kayak untuk cushion something yang woman itu masih lebih lightweight daripada foundation ini. Nah aku tahu sih juga itu karena cushion ya. Dan kalau aku bisa bandingin kayak cushion Laneige Neo Cushion sama something woman itu juga masih lightweight kan si something woman. Makanya kalau aku menurut aku something woman ini bisa disejajarkan dengan kualitas internasional padahal dia produk lokal. Nah untuk si foundation ini dia lightweight nggak terlalu ya di kulit aku. Aku berasa kayak makeupan. Kalau disuruh nilai untuk rate lightweightnya mungkin hanya 7,5, karena apalagi yang si glow ini aku masih bisa agak kayak merasa greasy tapi the good thing, positive thing about yang si glow ini, aku merasa kulit aku kayak sampai terhidrasi sampai ke dalam. Ini percis aku berasa kayak kalau si yang cushion yang glow ini aku berasa kayak si Hydra Stay, sedangkan yang kanan ini juga efeknya itu juga kayak si Hydra Stay, kayak feelingnya mirip kayak gitu ya. Cuman Hydra Stay itu masih lebih lightweight dikit ya menurut aku daripada si foundation Neo ini. Nah ini aku akan wear test kurang lebih 4 jam. Nanti aku akan menyelesaikan makeup aku dulu yang ini, dan I'm gonna let you know setelah 4 jam kita akan balik di video ini, oke? So be right back. Oke guys, ini buat warna 21N1, it's too white buat kulit aku. Nah kalian bisa lihat ya, ini jangan salfok sama jerawat. Ini emang parah banget jerawatnya, sumpah ini udah kayak 2 minggu gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah level 21N1 dan yang versi si Glow Foundation. Nah ini aku akan deketin ke cahaya. Ini level brightnya segini tuh. Sedangkan yang kalau si Neo yang matte, dia masih lebih ke satin finish. Kalian bisa pantulan cahaya tapi nggak terlalu si lampi yang ini bagus banget kalau buat kulit kalian yang halus, yang kayak bener-bener halus nggak ada jerawat. Tapi kalau kulit kalian lagi ada jerawat banyak nih, aku nggak saranin, nanti kayak gini nih jatuhnya tuh. Malah jadi dia memperparah jerawat kalian karena dia mengkilap loh, jadi kayak malah menimbulkan kesannya menimbulkan gitu. Nah kalian bisa lihat segini, ini bagus banget ya tuh. Coba aja kalau misalnya kalian pakai 23N1 tuh, gimana menurut kalian?
mau yang si tim matte apa si tim glow. Guys, back with me. Ini udah kayak 3,5-4 jam aku di luar panas-panasan segala macam. Nah, kita lihat ya, kita akan zoom kulit aku supaya kalian bisa lihat. Nah, ini by the way aku makeupnya agak aneh sih guys, karena aku jujur aja nanti kalian bisa lihat di Instagram aku bikin alis yang lagi viral pakai filter TikTok itu yang kayak ada garis-garisnya, dan ini aku pakai, nggak tahu ya, ini kayak aku berasa kayak alis sulam zaman dulu gitu loh, tapi ini kayak bener-bener simetris banget ya. Jadi mohon jangan dikomplain. Dan matanya ini aku juga menggunakan pakai eyeliner hack menggunakan filter TikTok, jadi challenge gitu. Nanti buat kalian yang penasaran kayak gimana videonya, kalian bisa langsung follow Instagram aku dan kalian bisa lihat di situ kayak kocak banget. Oke, aku deg-degan banget. Jadi ya udah, hasilnya gimana kayak gini loh gitu ya. Please jangan minta tutorialnya karena ini pakai filter TikTok ini makeupnya. And by the way, kita lanjut lagi. Ini kita akan kupas tuntas tentang foundationnya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini aku akan kupas tuntas setelah ber3 jam. Tadi aku tuh ini cuman kayak coverin ini pakai bedak tabur aja. Bedak taburnya bener-bener yang translucent, nggak ada warna dan nggak ada efek mattifying atau efek glowing. Jadi bener-bener di pertengahan aja, yang penting buat setup. Terus untuk ininya, setting spraynya nggak ada pakai macam-macam. Dan kalian bisa lihat ya, ini untuk yang si Laneige yang glownya ini aku akan pakai yang hijau supaya kalian bisa lihat. Yang si hijau ini yang kanan, ini tuh makin setelah 3 jam dia makin nyatu ke kulit, warnanya bagus banget. Dan menurut aku ini juga kayak makin nyaman gitu loh di kulit. Kalau misalnya dia pas nyatu sama kulit aku, minyak aku, dia tuh jadi bagus banget. Dan menurut aku ini bikin complexion dan tekstur kulit aku jadi bagus banget, nyatu banget sih ke kulit aku ini yang si glowing yang hijau ini. Sedangkan yang ini yang glow ini, yang ini kan yang matte, yang ini yang glow, dia mungkin karena warna agak sedikit off, warnanya sedikit putih, dia aku merasa kayak keputihan, jadi kayak kurang cocok. Dan ini jangan salfok ya, ini ada jerawat aku, dan dia ini pokoknya jangan diliatin. Intinya yang 21an ini agak keputihan di aku, jadi tadi aku udah akalin pakai blush on segala macam contour, jadi ya masih agak keputihan. Nah, ini kalau 23N somehow pas di aku, jadi kalau misalnya kalian memiliki kulit kuning langsat, aku bisa bilang pakailah yang warna 23N maupun kalian mau pakai varian yang matte atau yang glow. Dan kita akan bahas ya, untuk dua-duanya dia perbandingannya adalah setelah 3 jam lebih. Kalian bisa lihat ini tuh dia kalau kulit kalian berminyak, dia sama minyak tuh jadi nyatu banget, bikin yang ada jadi satin finish, bukan matte ya, satin finish. Dan ini aku belum touch up sama sekali. Aku bakal kasih lihat kalian, aku nggak mau touch up terlebih dahulu karena aku bakal kasih lihat kalian setelah 3 jam ini hasilnya kayak gini loh. Nah, dia tuh karena kulit aku agak berminyak, dia nyatu dan dia agak ngeblerin pori-pori aku, dan fine line aku agak a little bit ngeblur gitu. Sedangkan yang glow aku nggak suka karena dia glowing. Kalian masih bisa lihat ini ada pantulan cahaya, dia malah emphasize atau dia kelihatan pori-pori aku yang kayak kulit jeruk gitu loh. Jadi kayak karena di glowing jadi kelihatan. Nah, ini aku nggak sarankan makanya buat kalian pakai di iklim Indonesia, soalnya pertama di Indonesia itu panas, dan yang kedua dia tuh ini terlalu apa ya, glowing. Jadi kalian harus kalau mau pakai pun kalian harus pakai kondangan yang di dalam mall yang dingin-dingin, dan jangan lupa rajin touch up. Nah, kalian bisa lihat ya, ini jangan salvo, kita akan fokus ke kulitnya aja. Untuk yang glow yang warna si pink ini dia tuh malah bikin pori-pori aku makin kelihatan karena dia efeknya glowing. Jadi aku nggak sarankan buat kalian yang pori-pori besar memakai foundation itu, atau enggak pakailah warna yang 23N. At least kalau kalian maksa, kalian harus pakai yang warna 23N karena dia 21N pertama ini keputihan buat kulit kuning langsat, dan dia malah emphasize pore aku. Tapi aku suka kayak hasil finishingnya. Untuk kena pantulan cahaya dia glowing banget, dan glowingnya tuh kayak glowing kulit sehat gitu. Tapi karena warnanya off jadi kurang cocok buat kulit aku. Sedangkan yang ini yang 23N yang versi matte, dia tuh makin lama makin nyatu ke kulit aku. Tapi kayak di kulit aku juga kalau Laneige ya kalian bisa expect untuk foundation Korea dia agak, meskipun dia warnanya hampir sama kayak menyerupai warna kulit, dia ada efek mencerahkan. Jadi kalau misalnya kalian memiliki kulit kuning langsat, kalian nggak pengen ada efek mencerahkan, aku sarankan pakai warna 25N. Itu hasilnya lebih kayak second skin look gitu. Tapi namanya pasti foundation Korea, pasti ada efek mencerahkannya. Jarang banget kalau foundation Korea itu warnanya kayak foundation Indonesia, yaitu warnanya sesuai dengan jenis kulit. Jadi begini tuh. Jadi kalian pilih yang tim glow apa tim matte, jangan lupa komen below, oke? Oke guys, jadi aku penasaran, kita akan setelah aku nge-review tadi Laneige Neo Foundation yang versi glow dan
versi matte, dan aku juga udah nge-review kedua warna yang berbeda. Kira-kira aku penasaran, kalian bisa komen di bawah ini, kalian tim yang matte, yang hijau ini, yang 23N, atau kalian tim yang glow, kalian yang warna 21N. Let me know what you think. Kalian bisa komen tim glow atau tim matte, karena aku penasaran. Jujur aja kalau disuruh milih, aku bakal menjadi memilih yang si tim matte ini pemenangnya, karena menurut aku buat iklim orang Indonesia dan tipe kulit aku yang berminyak, aku cocokkan pakai yang hijau ini. Dan juga so far untuk Laneige ini aku agak sedikit kecewa sih, karena kalau tadi aku lihat di website itu tampilan Laneige untuk pilihan warnanya itu banyak banget, bervariasi, tapi yang keluar di Indonesia itu cuman masuk kalau nggak salah tadi hanya 5 apa 6 warna gitu loh. Jadi yang paling tergelapnya aja menurut aku masih cocok buat kulit kuning langsat dan kulit medium yang warna 25. Kalau misalnya di website Laneige yang Korea itu kayaknya range-nya banyak banget ya, sampai tergelap pun ada, jadi lebih shade-nya lebih banyak aja. Aku harap untuk Laneige, tim Laneige Indonesia ini, untuk Laneige Neo Foundation itu shade range-nya diperbanyak lagi, apalagi khusus buat kulit yang gelap dan kulit kuning langsat, karena menurut aku untuk pilihan shade yang sekarang itu tuh lebih cenderung ke shade yang mentok tuh di medium, karena sawo matang aja masih menurut aku keterangan gitu. Dan ya udah ya gitu aja. Dan ya intinya kalau disuruh nilai, aku bakal nilai Laneige Neo Cushion untuk yang matte ini, aku mungkin overall nilai aku 7,8, yang untuk glow juga 7,8, karena menurut aku untuk harga segini, untuk sekarang itu kalian masih bisa dapat foundation yang harganya lebih affordable, khususnya untuk foundation lokal itu banyak banget, dan yang sesuai dengan iklim orang Indonesia, dan juga itu juga lebih full coverage dan ketahanannya juga lebih bagus gitu. Kalau ini aku merasa ya untuk foundation Korea udah wajar sih harganya 400-500 ribuan, ya what you get is ya udah kualitasnya ada. Dan menurut aku ini lebih cocok buat foundation ini di mixing sama foundation buat wedding Korea gitu loh, wedding yang glowing gitu. Ini bagus banget karena matte-nya aja juga nggak mattifying banget, dia lebih ke satin finish. Oke guys, it's time for me to close this video. Jangan lupa untuk kedepannya, kalau misalnya kalian pingin request aku pingin bikin video apa lagi, kalian bisa komen di bawah ini, atau mungkin request makeup tutorial atau mungkin produk baru, kalian juga bisa komen di bawah ini. Jangan lupa sebelum aku closing video ini, like this video. Aku masih ada giveaway buat kalian yang pingin ikutan giveaway dan belanja pre-love aku, karena dari kemarin tuh kalian mesti nagih lagi kayak pre-love. Aku lagi di clutter studio aku karena barangnya banyak banget. Akhirnya aku sempet di clutter, daripada nggak kepake mendingan aku giveaway, dan berapa aku jual dan hasil nanti aku akan beberapa aku sumbangin ke orang-orang yang membutuhkan. Udah gitu, ya udah gitu aja. Untuk link pre-love-nya aku akan sertakan di bawah, dan giveaway kalian bisa ke community post aku buat tahu cara ikutannya gimana, gampang banget. And ya guys, jangan lupa follow this YouTube channel Lydia Feng Makeup, dan juga Instagram aku lydiafeng_. And in the end of this video, thank you guys for watching. See you guys on my next YouTube review. Dah.